Setiap tahun, lebih dari 7 miliar galon anggur wine diproduksi di seluruh dunia. Sebuah minuman mewah yang sering muncul di jamuan resmi, restoran fine dining, dan toko wine paling bergengsi di berbagai negara. Namun di balik citra elegan tersebut, tersembunyi perjalanan panjang yang dikendalikan dengan sangat ketat. Setiap buah anggur tidak sekedar dipanen lalu diperas. Anggur harus dipetik pada tingkat kematangan yang sangat presisi, difermentasi pada suhu yang diawasi secara ketat, lalu dibiarkan matang dalam keheningan di dalam tong kayu ek selama berbulan-bulan. Dalam video ini, Anda diajak menyelami perjalanan tersebut, dari rangkaian anggur yang rapuh hingga menjadi salah satu minuman paling berkelas di dunia. Setiap tahun, industri wine global mencapai nilai lebih dari 7.000 triliun rupiah. Ia adalah sebuah sistem ekonomi di mana waktu diubah menjadi nilai. Satu rangkaian anggur mungkin hanya bernilai beberapa dolar saat masih menggantung di pohonnya. Namun, melalui proses fermentasi dan pematangan dalam tong kayu ek, serta penyimpanan jangka panjang, anggur tersebut dapat berubah menjadi sebotol wine bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dari kebun anggur berusia ratusan tahun di Eropa, hingga perkebunan berskala besar di Amerika Serikat, Chili, dan Australia. Industri wine menopang jutaan tenaga kerja, serta membentuk lanskap ekspor banyak negara. Di balik tampilannya yang anggun, terdapat rantai operasional yang sangat kompleks. Tempat ilmu pengetahuan dan iklim bekerja selaras dalam mengarahkan setiap botol dari produsen hingga ke meja makan. Pada saat yang tepat, di kebun-kebun anggur luas California, Washington, dan Oregon, gugusan anggur matang berkilau di bawah sinar matahari keemasan, menandai dimulainya musim panen. Biasanya, berlangsung dari akhir musim panas hingga awal musim gugur, antara bulan Agustus hingga bulan Oktober. Para pekerja dan mesin pemanen mulai bergerak membawa anggur segar menuju tahap berikutnya. Saat panen dimulai, mesin modern menjadi alat yang tak tergantikan di kebun anggur besar yang membutuhkan kecepatan dan kapasitas tinggi. Mesin pemanen anggur dirancang dengan teknologi canggih, sehingga mampu bergerak mulus di antara barisan tanaman tanpa merusak struktur pohon anggur. Cara kerjanya sangat mengesankan. Mesin ini menggunakan batan bergetar atau mekanisme guncangan lembut untuk melepaskan buah anggur dari tangkainya tanpa merusak buah maupun tanaman. Anggur yang terlepas jatuh ke sistem konveyor terintegrasi yang membawanya ke wadah penampung besar. Harga mesin pemanen anggur merupakan investasi besar, berkisar antara 1 miliar hingga 8 miliar rupiah, tergantung merek, ukuran, dan fitur teknologinya. Selama proses ini, mesin juga dilengkapi sistem penyortiran awal yang membuang daun, tangkai, dan kotoran kecil langsung di kebun. Sehingga hanya anggur berkualitas tinggi yang dibawa ke tahap berikutnya. Setelah dipanen, anggur dipindahkan dari konveyor mesin ke trailer menggunakan sistem pengangkat otomatis. Trailer ini dirancang kokoh dan luas, agar anggur tetap segar selama perjalanan. Setelah dipanen, rangkaian anggur segar langsung dikirim ke kilang anggur untuk memulai transformasinya menjadi wine premium dengan cita rasa yang halus. Proses pembuatan wine dari anggur merah dan anggur putih pada dasarnya sama. Namun mari kita fokus pada perjalanan anggur merah yang lebih berwarna. Proses pembuatan wine merah dimulai dengan penerimaan anggur segar dari kebun. Anggur segera diperiksa untuk menghilangkan kotoran atau buah yang tidak layak. Selanjutnya, anggur ditempatkan di atas konveyor bergetar untuk proses penyortiran lanjutan. Getaran membantu memisahkan daun, ranting kecil,
dan anggur yang rusak. Setelah itu, anggur dipisahkan dari tangkainya menggunakan mesin modern yang dirancang agar tidak merusak buah. Tangkai dihilangkan sepenuhnya, menyisakan buah anggur yang siap dihancurkan. Anggur kemudian masuk ke mesin penghancur dan diperas dengan lembut. Kulit, biji dan sari anggur dibiarkan bersama untuk mempertahankan rasa alami, warna, dan tanin yang penting bagi wine merah. Campuran ini dipindahkan ke tangki baja tahan karat besar untuk proses fermentasi. Fermentasi terjadi ketika ragi alami atau tambahan mengubah gula menjadi alkohol, membentuk profil rasa khas wine. Proses ini diikuti fermentasi malolaktik, yang mengubah asam malat menjadi asam laktat, sehingga rasa wine menjadi lebih lembut. Setelah fermentasi selesai, wine dipindahkan ke tong kayu ek untuk pematanan selama 12 hingga 18 bulan. Tong kayu ek memberikan struktur dan kompleksitas rasa, menghadirkan aroma vanila atau pandan ringan. Kayu juga memungkinkan masuknya sedikit oksigen yang membantu melunakkan tanin dan meningkatkan kualitas wine. Setelah pematangan, para pemeriksa kualitas mengambil sampel dari tong dan menilai aroma, rasa, serta tekstur wine. Pendekatan langsung ini memastikan setiap batch memenuhi standar tinggi sebelum pembotolan. Wine kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam botol kaca. Botol kaca dibuat dengan melelehkan bahan mentah pada suhu tinggi, dicetak, didinginkan, lalu diperiksa kualitasnya sebelum diisi wine. Mesin presisi mengisi setiap botol dengan volume yang tepat untuk menjaga konsistensi. Setelah itu, sumbat kayu ek ditekan ke dalam botol untuk memastikan segel rapat dan menjaga kualitas wine dalam penyimpanan jangka panjang. Botol lalu diberi label berisi informasi asal, tahun panen, dan varietas anggur, kemudian disusun di atas palet untuk distribusi global. Anggur juga dapat diolah menjadi kismis. Biasanya menggunakan anggur hijau tanpa biji dengan kadar gula tinggi. Anggur dibiarkan mengering di bawah sinar matahari, hingga kadar airnya berkurang dan rasa manisnya terkonsentrasi. Panen dilakukan saat kismis sudah benar-benar kering. Rangkaian kismis dipotong dari pohon dan dikumpulkan dengan hati-hati agar tidak hancur. Karena buah sudah kehilangan sebagian besar kandungan airnya, kismis menjadi lebih ringan namun tetap rapuh. Oleh sebab itu, penanganan awal dilakukan dengan sangat lembut. Setelah keluar dari kebun, kismis langsung dibawa ke fasilitas pengolahan untuk proses pembersihan. Tahap pertama adalah pembersihan mekanis menggunakan konveyor bergerak. Kismis dituangkan ke atas sabuk konveyor yang dirancang dengan celah dan getaran khusus. Dari konveyor pertama, kismis memasuki tahap pencucian. Di sini, kismis dicuci menggunakan air mengalir bersih yang dikombinasikan dengan semprotan air bertekanan lembut. Setelah dicuci, kismis tidak langsung dikemas. Buah terlebih dahulu dikeringkan kembali menggunakan sistem pengering udara hangat yang terkontrol.
Tahap berikutnya adalah pemeriksaan kualitas. Sistem kamera optik berkecepatan tinggi memindai setiap butir kismis untuk mendeteksi perbedaan warna, ukuran, bentuk, dan kemungkinan cacat. Kismis yang terlalu gelap, terlalu keras, atau rusak secara otomatis disingkirkan dari jalur produksi. Kismis yang telah lolos semua tahap pemeriksaan, kemudian masuk ke proses pengemasan. Untuk kebutuhan industri dan distribusi besar, kismis dikemas dalam kardus berukuran besar yang bagian dalamnya dilapisi plastik food grade. Lapisan plastik ini berfungsi sebagai penghalang kelembapan dan kontaminasi, sekaligus menjaga kualitas kismis selama pengiriman jarak jauh dan penyimpanan di gudang. Selain diolah menjadi wine dan kismis, anggur juga dipasarkan sebagai buah segar. Pada jalur inilah, proses penanganannya dimulai sejak tahap pemanenan. Gunting pangkas atau pemotong khusus digunakan untuk memanen dompolan anggur dengan hati-hati, agar tidak merusak tanaman merambat maupun buah di sekitarnya. Setiap pekerja dilengkapi dengan kotak plastik sendiri, tempat mereka meletakkan anggur yang telah dipanen secara cermat. Guna menjaga keutuhan fisik serta karakteristik biokimia buah. Setelah proses panen selesai, anggur dipindahkan ke dalam wadah besar dan segera dimuat ke atas truk untuk dikirim ke fasilitas pengemasan. Prapendinginan adalah proses penghilangan panas lapangan dari anggur secara cepat hingga mencapai suhu penyimpanan ideal. Tujuan utamanya adalah meminimalkan kehilangan air akibat penguapan udara sekitar, sehingga kualitas anggur tetap terjaga. Setibanya di fasilitas, suhu anggur diturunkan secara bertahap untuk memungkinkan pendinginan alami. Paparan suhu yang terlalu dingin secara tiba-tiba setelah panen dapat berdampak buruk pada kondisi buah. Setelah prapendinginan selesai, anggur dibawa ke area pemrosesan untuk pemeriksaan mutu, memastikan hanya anggur terbaik yang melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebagian anggur dikemas dengan lembaran plastik berlubang yang memungkinkan sirkulasi udara dan membantu menjaga keutuhan buah. Sementara itu, anggur lainnya ditimbang dan dikemas ke dalam kemasan plain sale, memastikan setiap paket memenuhi standar kualitas yang ketat. Sebelum didistribusikan, beberapa paket kemudian dimasukkan ke dalam kotak karton yang dilengkapi bantalan sulfur dioksida yang berfungsi sebagai fungisida untuk menjaga kesegaran anggur selama penyimpanan dan pengangkutan. Sepanjang proses ini, pengendalian mutu yang bertanggung jawab diterapkan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk.
Mesin pengemasan berkecepatan tinggi, kemudian menyegel kemasan clamshell, menggunakan lembaran plastik berlubang. Tidak hanya memperpanjang umur simpan, tetapi juga menjaga kesegaran dan kualitas isi kemasan. Setelah proses penyegelan selesai, label ditempelkan di bagian atas plastik menggunakan mesin pelabelan otomatis untuk efisiensi, serta secara manual untuk presisi. Selanjutnya, kemasan clamshell disusun secara sistematis di atas karton bergelombang yang kokoh untuk penyimpanan teratur dan kemudahan transportasi. Kotak karton berisi anggur diberi label dengan rapi dan dipindahkan ke ruang penyimpanan dingin guna memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas suhu penyimpanan yang direkomendasikan untuk anggur meja berkisar antara 0-2 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban relatif ideal sekitar 95%.